Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Nurul Fajriani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas UTS Hukum Perusahaan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Lelisari SH.MH. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang hukum perusahaan dengan karangan Handri Raharjo SH. Oke, langsung saja. Ini videonya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang buku hukum perusahaan karangan dari Handri Raharjo SH. Di dalam buku ini dia membahas tentang pengantar hukum perusahaan, badan hukum, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditar atau CV, perusahaan transnasional atau multinasional, dan perseroan terbatas atau PT. Bab 1 terkait dengan pengantar hukum perusahaan. Yang pertama, perusahaan dan pekerjaan. Pertama-tama saya akan membahas tentang pengertiannya terlebih dahulu, di mana menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pasal 1 huruf B, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan yang didirikan pekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. Yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan pasal 1 butir 2, perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara ketat dan terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut pemerintah Belanda sebagai perencana KUHD, pengertian pekerjaan adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus secara terang-terangan dan dalam kedudukan tertentu. Dan selanjutnya, unsur-unsur perusahaan. Berdasarkan dua pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sebuah perusahaan yaitu: yang pertama, adanya kegiatan terus-menerus dan tetap; yang kedua, terang-terangan; yang ketiga, diadakan pembukuan; yang keempat, dengan tujuan mencari keuntungan; dan yang kelima, ada bentuk usaha yang jelas. Kemudian selanjutnya, bentuk-bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai dalam praktik di Indonesia antara lain: yang pertama, perusahaan perseorangan; yang kedua, persekutuan perdata; yang ketiga, persekutuan firma; yang keempat, persekutuan komanditar; yang kelima, yayasan; yang keenam, perseroan terbatas; yang ketujuh, koperasi; yang kedelapan, perusahaan negara; dan yang kesembilan, perusahaan daerah. Yang kemudian selanjutnya, pembagian perusahaan atau badan usaha. Perusahaan atau badan usaha dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu dilihat dari asal modalnya. Yang pertama, dalam negeri, PMBN, yaitu BUMN; yang kedua, swasta nasional; dua, asing atau PMA dan asing campuran. Kemudian dilihat dari ada tidaknya badan hukum. Yang pertama, perusahaan berbadan hukum, yaitu badan usaha milik daerah dan badan usaha milik swasta, yang meliputi perseroan terbatas atau PT berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, kemudian koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, dan yayasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 contoh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001. Yang ketiga, badan usaha milik negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, yaitu perusahaan perseroan; yang kedua, perusahaan umum atau perum; yang ketiga, perusahaan jawatan atau perjan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sudah tidak eksis lagi. Dan yang terakhir, perusahaan tidak berbadan hukum, yaitu persekutuan perdata berdasarkan KUH Perdata; yang kedua, persekutuan firma berdasarkan KUHD dan KUHP Perdata; yang ketiga, persekutuan komanditar berdasarkan KUHD dan KUH Perdata. Kemudian kita akan membahas tentang pengusaha, pembantu-pembantunya, dan struktur perusahaan. Pengertian dari pengusaha. Menurut pasal 1 butir C Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Kemudian, pengertian dari pembantu dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, pembantu di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus cabang, pemegang prokurasi atau procuration holder, pemegang kuasa dari perusahaan, dan pimpinan perusahaan atau manajer. Yang kedua, pembantu di luar perusahaan, misalnya agen perusahaan, makelar, komisioner, pengacara, notaris, dan lain-lain. Yang ketiga, struktur perusahaan. Struktur perusahaan sangat tergantung pada luas lingkup dan bidang garapnya serta kebutuhan manajemen perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kita akan membahas tentang bab 2, yaitu badan hukum. Yang pertama, pengertian badan hukum. Badan hukum
atau pribadi hukum di dalam KUH Perdata tidak diatur secara tegas, namun hanya ada ketentuan tentang perkumpulan, yaitu dalam buku 3 pasal 1653 sampai dengan 1665 KUH Perdata. Di sini ada beberapa pengertian badan hukum menurut beberapa ahli hukum, yaitu yang pertama menurut Soebakti. Menurut Soebakti, suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri dapat digugat dan menggugat di muka hakim. Yang kedua, Rahmat Soemitro, yaitu suatu badan yang dapat mempunyai harta kekayaan, harta serta kewajiban serta orang-orang seperti orang-orang pribadi. Yang ketiga, menurut Sri Dewi Mas Johan, kumpulan orang yang bersama-sama bertujuan mendirikan suatu badan, yaitu berwujud himpunan dan harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan ini dikenal dengan yayasan. Dan yang terakhir, Salim HS, kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, hak dan kewajiban serta organisasi. Kemudian teori badan hukum, ada beberapa teori tentang badan hukum, yaitu teori fiksi, teori organ, teori kekayaan bersama, dan teori kekayaan bertujuan, dan teori kenyataan yuridis. Kemudian dasar hukum badan hukum itu sendiri yaitu KUH Perdata, KUHD, NBWB, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perkoperasian, dan Undang-Undang tentang Yayasan dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas bab 3 yaitu perusahaan perseorangan. Pengertian dari perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha dengan tujuan mencari laba dan atau keuntungan. Kemudian kita akan membahas bab 4 yaitu persekutuan perdata. Pengertian dari persekutuan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikat diri untuk memasukkan sesuatu imbar ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Pada pasal 1618 KUH Perdata. Dasar hukum dari persekutuan perdata adalah pasal 1618 sampai 1652 KUH Perdata. Unsur dan melihat pengertian dalam pasal 1618 KUH Perdata, maka di dalam persekutuan perdata terdapat beberapa unsur, yaitu 1. Dasar pembentukannya adalah perjanjian timbal balik. Kedua, adanya imbar. Yang ketiga, dengan tujuan membagi keuntungan di antara orang-orang yang terlibat. Selanjutnya kita akan membahas bab 5 yaitu persekutuan firma. Pengertian dari persekutuan firma adalah perserikatan yang diadakan untuk menjalankan suatu perusahaan dengan memakai nama bersama pada pasal 16 KUHD. Karena firma merupakan bagian dari perkumpulan, maka memiliki unsur sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan bersama, kedua, kehendak bersama, ketiga, tujuan bersama, dan keempat, kerjasama. Sedangkan unsur yang dimiliki karena firma merupakan bagian dari perikatan perdata yaitu 1. Perjanjian timbal balik, 2. Imbrand, ketiga, pembagian keuntungan. Di samping itu, pada persekutuan dengan firma memiliki corak khusus dibandingkan persekutuan perdata, sehingga disebut persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada 3 unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu menjalankan perusahaan dengan nama bersama atau firma, yang ketiga tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan. Dasar hukum firma itu sendiri terletak pada pasal 16 sampai 35 KUHD dan pasal-pasal lainnya dalam KUH Perdata yang terkait karena merupakan bagian dari persekutuan perdata. Kemudian bab ke-6, persekutuan komanditer atau CV. Pengertian dari CV, ada beberapa pengertian CV itu sendiri. Yang pertama, menurut Ridwan Khairandi, CV adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Kemudian yang kedua, menurut Jamal Wibowo, CV adalah suatu persekutuan di mana satu atau beberapa orang sekutu mempercayakan uang atau barang kepada satu atau beberapa orang yang menjalankan perusahaan yang bertindak sebagai pimpinan. Dan yang ketiga, menurut pasal 19 KUHD, CV adalah sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang atau disebut juga persekutuan komanditer diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi, di mana sekutu yang meminjamkan uang. Kemudian unsur-unsur CV sebagai perkumpulan. Yang pertama, kepentingan bersama, yang kedua, kehendak bersama, ketiga, tujuan bersama, keempat, kerjasama. Sebagai persekutuan perdata, yang pertama perjanjian timbal balik, yang kedua imbrand, yang ketiga pembagian keuntungan. Selanjutnya bab ke-7 yaitu perusahaan transnasional atau multinasional. Pengertian perusahaan transnasional atau multinasional merupakan perusahaan lintas batas. Di dalam bidang ekonomi, istilah yang digunakan untuk menyebut perusahaan transnasional masih beraneka ragam, antara lain international companies, multinational corporation atau MNC, multinational enterprise atau MNE, dan yang terakhir transnational enterprise atau TNE. Perusahaan transnasional atau multinasional tidak dikenal dalam bidang hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Hukum nasional hanya mengenal
Tentang perusahaan nasional, perusahaan yang diizinkan didirikan di Indonesia dan menurut hukum Indonesia, dan perusahaan asing, perusahaan yang didirikan di luar negeri berdasarkan hukum negara asing. Oleh karena itu, dalam hal ini kita menggunakan istilah perusahaan transnasional dalam arti multinational enterprise, yang menurut Tindal adalah kumpulan perusahaan dari berbagai negara yang dihubungkan melalui kepemilikan saham, pengawasan manajemen, atau melalui sesuatu perjanjian dan merupakan satu kesatuan unit ekonomi. Dan yang terakhir, bab 8, yaitu perseroan terbatas atau PT. Pengertian dari PT yaitu pengertiannya berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU PT. Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. Dasar hukum perseroan terbatas yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yang kedua Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang pemakaian nama perseroan terbatas, yang ketiga Permen Hukum dan HAM RI Nomor M01 HT 0110 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang tata cara pengajuan permohonan pengesahan badan hukum dan persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan. Yang keempat, Permen Hukum dan HAM RI Nomor M.02.HT.01.10 tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang tata cara pengumuman perseroan terbatas dalam tambahan berita negara Republik Indonesia. Yang ketiga, unsur-unsur perseroan terbatas. Unsur-unsur perseroan terbatas menurut UU PT yaitu perseroan terbatas adalah badan hukum. Yang kedua, persekutuan modal. Yang ketiga, didirikan berdasarkan perjanjian. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, modalnya terdiri dari saham-saham. Yang terakhir dari pembahasan video ini yaitu biografi dari penulis. Handri Raharjo SH lahir di Kediri, menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Kalasan dan kemudian melanjutkan ke SLTP Negeri 1 Kalasan, sedangkan SMU diselesaikan di SMU Negeri 1 Depok. Memperoleh gelar strata 1 atau S1 sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan predikat cum laude dan merupakan lulusan terbaik dengan predikat terbaik dan tercepat di Fakultas Hukum tahun 2006. Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Peduli Generasi Muda 2002 sampai 2004 dan menjabat sebagai Koordinator Bidang Hukum Acara di LKBH for Attitude Justitia Klaten. Sekarang penulis aktif mengajar mata kuliah Hukum Bisnis dan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di kampus Akademi Manajemen dan Administrasi Ahmad Dharma Yogyakarta. Penulis juga mengelola bisnis material bangunan atau perusahaan Wood Setia Manungan. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.